Hai adik-adik, perkenalkan saya Veronica Victoria Sinaga, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan materi terkait bilangan bulat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Sebelumnya, adik-adik pernah dengar nggak apa itu bilangan bulat? Nah, pengertian daripada bilangan bulat itu sendiri merupakan di mana dari namanya yaitu bulat. Artinya bilangan ini tidak terpecah ataupun terpotong. Bilangan ini utuh, baik itu negatif maupun positif, dan merupakan kelipatan dari angka 1 atau negatif 1. Nah, bilangan bulat itu sendiri kumpulan bilangan yang habis dibagi 1, seperti angka 100, angka 40, dan angka negatif 7. Nah, untuk itu dalam bilangan bulat itu sendiri, bilangan bulat dapat dibuat pada garis bilangan. Nah, secara grafis, jika kita tulis pada baris bilangan akan tampak seperti gambar di mana ketika bilangan bulat itu ke kiri akan bernilai negatif dan ke kanan akan bernilai positif. Nah, dapat dilihat pada garis bilangan di gambar di atas merupakan bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dinamakan bilangan bulat positif yang berada di sebelah kanan. Nah, untuk bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya berada di sebelah kiri, artinya bilangan bulat negatif. Nah, adapun yang kita pelajari untuk selanjutnya tentang hubungan antara dua bilangan bulat. Nah, jika kita amati pada garis bilangan tadi, jika ada dua buah bilangan A dan B dapat dituliskan pada garis bilangan di mana terdapat hubungannya. Yang pertama, jika A terletak di sebelah kiri B, maka nilai A lebih kecil dari nilai B. Tahu kan tanda lebih kecil di mana kalau tanda lebih kecil itu mulutnya berada ke arah si B, artinya A lebih kecil dari B. Nah, yang kedua, jika A terletak di sebelah kanan B, maka nilai A lebih besar dari nilai B. Artinya, bilangan itu sendiri bertanda lebih besar. Mulutnya lebar ke arah si A. A lebih besar daripada B. Nah, itulah hubungan antara dua bilangan bulat. Jika A lebih kecil dari B dan jika A lebih besar dari B. Ketika A bertanda negatif, maka A lebih kecil dari B. Ketika A bertanda positif, maka A lebih besar dari B. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi matematika bilangan bulat. Nah, namanya juga operasi. Pasti ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan, di mana penjumlahan daripada bilangan bulat merupakan dua bilangan bulat yang bertanda sama. Jika ada dua buah bilangan bulat bertanda sama, negatif
ataupun positif, jumlahkan kedua bilangan itu dan abaikan tanda positif atau negatifnya. Nah, selanjutnya, jika dua bilangan bulat berlawanan tanda, jika dua bilangan berbeda tanda, tanda positif dan tanda negatif, kurangi bilangan yang nilainya besar dengan bilangan yang nilainya kecil dengan abaikan tandanya. Oke? Nah, sampai sini paham? Nah, saya harap adik-adik semuanya dapat mengerti pemahaman untuk operasi penjumlahan. Adapun sifat pada penjumlahan bilangan bulat, yang pertama ada sifat yang tertutup, yang kedua sifat komutatif atau pertukaran, yang ketiga unsurnya identitas, yang keempat sifatnya asosiatif, dan yang kelima memiliki inverse. Nanti kita kaji satu-satu sifat-sifatnya. Nah, untuk operasi matematika bilangan bulat yang kedua, yaitu ada pengurangan, di mana pengurangan sama seperti penjumlahan, lawan dari bilangan pengurangannya. Contohnya, 4 dikurang 3 berarti 1. Itulah merupakan bilangan bulat operasi pengurangan. Nah, untuk perkalian, di mana perkalian sama seperti yang kita ketahui, 4 kali 3, 3 kali 4, 5 kali 2, 2 kali 5, dan seterusnya, dilipat gandakan. Oke, adapun sifat-sifat perkalian dalam bilangan bulat, yang pertama ada sifat tertutup. Yang kedua ada sifat komutatif. Yang ketiga ada sifat asosiatif. Yang keempat ada sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan. Yang kelima ada distributif perkalian terhadap pengurangan. Dan yang keenam unsurnya identitas. Oke? Nah, untuk operasi matematika bilangan bulat yang keempat, yaitu pembagian, di mana pembagian merupakan operasi yang kebalikan daripada operasi perkaliannya. Contohnya, jika 5 bagi 2 sama dengan jika 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi kebalikan daripada perkaliannya. Tadi 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Tanda dalam pembagian bilangan bulat, jika dalam pembagian P dibagi Q maka R. Nah, jika P dan Q bertanda sama, maka R bilangan bulat itu sendiri adalah positif. Nah, untuk selanjutnya, sifat dari pembagian bilangan bulat ada 3 adik-adik. Yang pertama ada tertutup, yang kedua komutatif, dan yang ketiga asosiatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pangkat dan akar pangkat bilangan bulat. Nah, yang pertama, kuadrat dan pangkat 3 bilangan bulat merupakan kuadrat bilangan bulat atau pangkat 2. Diperoleh dengan mengalikan itu dengan bilangan itu sendiri, atau mengalikan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. Contoh, 5 pangkat 2 berarti 5 dikali sebanyak 2 kali. 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5, di mana 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Oke, bagaimana dengan pangkat 3 bilangan bulat?
Pangkat 3 bilangan bulat sama dengan pangkat 2 bilangan bulat. Hanya saja pangkat 3 5 dipangkatkan 3 kali. 5 pangkat 3 artinya 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Begitu adik-adik. Sampai sini saya harap kalian masih paham. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akar kuadrat dan akar pangkat 3. Nah, gimana dengan akar kuadrat? Akar kuadrat merupakan kebalikan dari kuadrat atau pangkat 2 yang mana lambangnya tanda akar. Nah, contoh akar daripada 25 berarti 5. Kenapa 5? Karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya akar pangkat 3. Di mana akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3 yang lambangnya sama seperti akar pangkat 2, hanya saja ditandai dengan angka 3. Nah, contohnya akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Kenapa? Ketika 3 dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 27. Sampai sini kakak harap adik-adik semua dapat mengerti apa yang telah kakak ajarkan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Kakak Veronica Victoria Sinaga izinkan untuk mengundurkan diri. Sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.